Dari tadi mungkin kalian bertanya-tanya, di sekitar saya main tadi ini, rumah atau apa ya? Kok bentuknya bisa seragam dan rapi sekali? Nah, tebakan kalian hampir benar nih. Dahulu, kawasan Umalengge ini memang tempat tinggal suku Bojo. Tapi, sejak kebakaran hebat di zaman dahulu kala, Umalengge beralih menjadi lumbung pangan atau tempat menyimpan hasil panen raya masyarakat Desa Maria Bima. Sejak saat itu, pemukiman warga dipisahkan dengan lumbung pangan desa agar saat terjadi kebakaran, bahan makanan tidak ikut terbakar habis. Bentuknya juga unik, dengan sisi pintu berada di atas menyerupai rumah panggung. Ini supaya hasil panen tidak diganggu hewan ternak atau pencuri guys. Hebat ya? Nah, sekarang saya di Desa Maria, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima. Kalian bisa lihat kan di sekeliling saya banyak sekali lumbung. Lumbung ini kalau di sini disebut biasanya Umalengge. Fungsi Umalengge ini untuk menyimpan hasil panen mereka. Halo Bu. Halo. Lembu ade Bu. Iya. Lagi ngapain Bu? Saya lagi mengambil Jawa Wood. Boleh saya lihat Bu? Iya. Takut Ibu kerepotan. Iya. Jawa Wood. Di sini bahasa Jawa Wood itu apa Bu? Witi. Witi. Iya. Witi ini bisa digunakan buat apa Bu? Bisa kita olah menjadi kue basah. Kue basah? Iya. Berarti seperti jajan tradisional di pasar Iya, gitu ya? jajan tradisional yang kalau kita sebut sini namanya kapore. Kapore. Iya, kapore. Wah seru banget nih, bisa nyobain jajanan pasar khas Bima. Boleh Bu? Saya pengen ngeliat cara ngolah dari witi dan gandum ini menjadi Boleh. kapore. Kapore. Mari kita ke sana. Halo semuanya. Kak, ini berarti tumbukannya keberapa nih Kak? Setelah dari yang pohon witi ini? Yang kedua kali. Yang kedua kali? Berarti setelah kita cabut, baru ditumbuk lagi. Boleh gak saya bantuin? Boleh. Cara numbuknya gimana Kak? Diginiin aja? Iya. Jos! Seru bro. Jadi kita bisa tahu kalau misalnya witi ini udah apa ya namanya? Gimana? Maksudnya udah bisa diolah. Kalau kulitnya tuh udah kelupas. Contohnya seperti ini nih. Yang putih-putih ini berarti udah kelupas ya. Sedangkan yang coklat ini belum kelupas. Yang bagian ini nih udah direbus, dicampur dari witi sama witi saja. Iya. Direbus hasilnya menjadi seperti ini. Kemudian dicampur lagi dengan tepung. Iya, Jadilah ini, dan ini sekarang yang dibuat jadi adonan buat dibulet-buletin. Berarti sekarang mohon izin saya boleh bantuin bikin jadi bulet-bulet. Yang ini ya? Iya. Yang ini kita ambil, terus campur sedikit tepung. Kenapa dicampur sedikit tepung? Supaya tidak begitu lengket. Sekarang terakhir kita bikin yang paling gede. Beda sendiri. Bikin adonannya juga pakai perasaan gitu loh. Supaya dia jadi, kalau misalnya kita terlalu cepat gitu kan, dia kayak bakal pecah-pecah gitu. Yap, sekarang semua udah ready, mau kita rebus. Udah bisa Bu, direbus? Iya, masukin aja. Kalau menurut saya tekstur adonan ini hampir mirip seperti cilok. Selesai.
Udah masuk semuanya. Ini kita tutup, Bu. Nggak ditutup. Nanti nggak kelihatan masaknya kalau ditutup. Oh, nggak kelihatan terapungnya ya. Kue ini cukup unik sekali. Biasanya kalau kita misalnya ngerebus kue atau sejenis makanan yang direbus, itu kan biasa kita tutup supaya maksudnya matangnya lebih cepat. Tapi kapore ini tidak ditutup. Ternyata nggak perlu waktu lama buat ngerebusnya. Karena pas sebelum direbus itu teksturnya agak sedikit keras. Nah sekarang udah matang nih, dia lembut sekali. Kue kapore ini memang bukan kue bangsawan atau para raja. Tapi kapore punya tempat tersendiri di hati orang suku Mbojo karena ini penyelamat mereka di kala musim kemarau panjang tiba. Saat persediaan beras mulai menipis, sisa-sisa gandum padi inilah yang jadi makanan penyelamat di masa zaman kerajaan dahulu. Kalau dilihat sekilas, ini mirip sama klepon. Bedanya kalau klepon itu kan gulanya itu di dalam. Kalau ini itu gulanya itu dicampur sama kelapa dan di atas. Jatuh itu seperti topping. Dan semoga kedepannya kapore ini bisa tetap dicicipin pada generasi selanjutnya. Tanah Bima dihuni mayoritas masyarakat Muslim. Tapi tradisi adat dan budaya di sini juga masih kental diturunkan antar generasi. Salah satunya tradisi adu kepala yang namanya Tumbu ini. Tradisi Tumbu ini merupakan tradisi adu kepala dua pria dewasa. Layaknya adu kepala domba. Cukup unik banget kan? Tradisi ini merupakan tradisi khas Bima yang sangat asli dari Desa Maria. Amazing trip, always amaze you. Wow! Tradisi Tumbu ini merupakan salah satu tradisi yang menurut saya unik sekali. Karena kenapa? Ini menggabungkan tarian, terus ada seni musiknya, dan juga ada sedikit bisa dibilang semacam ketangkasan. Karena ketika mereka beradu kepala, itu benar-benar kencang banget bro. Asli kencang banget. Jadi bukan cuma sekedar, ibaratnya bukan sekedar touching gitu doang, enggak. Tapi benar-benar suara kayak gini ya sakit bro, apalagi kepala sama kepala diaduk. Tradisi ini biasanya dilakukan menjelang musim panen raya di Desa Maria ini. Tujuannya biar seluruh masyarakat desa berkumpul dan semakin kompak, saling menghargai dan tidak berebut hasil panen antar saudara. Saya jadi penasaran, pengen banget cobain bro. Bang, maaf nih ganggu bang. Biasanya sebelum kayak gini tuh latihan apa enggak? Latihan? Iya. Berarti gak sembarang orang bisa seperti ini. Kalau saya cobain boleh? Boleh. Boleh. Yo, sekarang saya mau cobain tradisi Tumbu. Gimana sih sensasinya adu kepala? Pakai dulu. Hormat. Kepala saya sebagai pemula gitu perlu pakai batu gak sih di sini pelindungnya? Pas mau ikut tradisi ini harus pakai ini ya? Iya, pakai ini. Pengikat kepala. Ini namanya apa bang? Sembolo. 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 Tenun asli? Iya, tenun asli. Kalau ini ikat pinggang namanya apa? Very. Hah? Very. Ferry. Very, very. Ferry. Very. Weri. Iya. Weri dan Sembolo. oke, saya udah siap, saya udah pakai sembolo dan weri. Ayo bosku, mainkan musiknya.
Ternyata gak semudah yang saya bayangin. Langkah kaki dan gerakan kepala harus seirama biar gak kagok pas adu kepala. Beuh, lumayan juga nih kepala beradu. Sampai keluar bunyinya. Wow. Maaf Pak Faisal. Sorry bang. Abang ini sengaja ngalah sepertinya. Abang ngalah ya? Hah? Maaf. Udah dibilang. Pas ugal-ugalan dilawan men. Jatuh doi. Tapi yang barusan tuh berasa loh suaranya duk. Tapi itulah sensasinya. Des! Dari tadi ada salah satu alat musik yang menyita perhatian saya nih. Asik banget kan? Yaitu suling ini. Halo Pak, saya Fani Pak. Pak siapa? Saya Alwi. Pak Alwi. Pak Alwi, ini nama alat sulingnya apa Pak? Nah, kalau bahasa Bimanya sarone. Sarone? Iya, sarone. Sarune? Sarone. Iya. Cara mainkannya seperti apa Pak? Karena maksudnya pas saya dengar itu suaranya merdu banget. Nah, ambil nafasnya tuh dari mana Pak? Kan katanya kalau pas tiup ini kita jangan ada ambil nafasnya, kan ini tetap ditiup. Ya. Ada bengkak begini. Sambil mengeluarkan ini, hidungnya tarik. Seperti yang udah saya duga, ini alat gak sembarang orang yang bisa mainin. Mau pakai tiupan sekuat apapun, kalau atur nafasnya nggak pas, suaranya malah kayak suring rusak gini guys. Yang penting, kita nggak malu untuk mencoba setiap hal baru dalam perjalanan kita yang selalu amazing. Amazing trip, always amaze you. Coba Pak, ambil ularnya Pak. Dipegang kepalanya, ekornya, tengah nggak apa-apa dipegang. Ini ular keren banget.